Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Kang Rudi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan kebetulan pada sore hari ini kita ditemani dengan tamu kita yang luar biasa, muda, cantik, pinter lagi. Beliau salah satu dosen di universitas yang ada di Tulungagung. Lebih kerennya Yunita. Wes, pokoknya mening pokoknya. Dosennya wayu-wayu, pinter-pinter. Pokoknya rugi lera kuliah nang Yunita Tulungagung. Tapi sebelumnya kenalan. Bu dosen yuk. Nggih. Bu dosen Bu Zulfaisa Nur Halimah. Lengkapnya Zulfaisa Nur Halimah, biasa dipanggil Bu Isa kalau di kelas. Wah, kok jauh banget ya? Nur Halimah kok Isa? Jauh ya, di daerah ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu dosen nggih. Dosen itu kalau di Yunita itu dosen apa ya? Baik. Perkenalkan, saya Zulfaisa Nur Halimah, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan juga ditugaskan di Biro Administrasi Akademik bagian perencanaan. Politik, Bu? Iya. Wis jatuh aku ingin sinau politik ke Bu Isa. Mesti aku lek nyalek mesti menangan aku. Beliau loh pakar politik di Tulungagung. Luar biasa. Terus kemudian Bu, kalau di kuliah panjenengan di Yunita Tulungagung, saya yakin Tulungagung luar biasa lah, kabupaten yang mungkin lebih maju di antara kabupaten yang lain yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga kalau boleh tahu lebih dalam lagi tentang Yunita itu seperti apa? Oke. Jadi UNITA itu merupakan salah satu universitas Tulungagung yang berdiri sejak tahun 84. 84? Ya. Udah lama bener ya? Jadi terus kemudian ada beberapa fakultas di dalamnya, ada prodi juga. Yang pertama ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, terus ada teknik juga. Lah ini anak SMK Islam ini nggak usah jauh-jauh, politik, apalagi tadi pertanian, lengkap pokoknya, nggak usah jauh-jauh yo. Kok eneng yang tiba ini Tulungagung ini dari tahun 1984. Sampai urung lahir. Iki wis ngatet iki. Terus panjenengan di sana itu sudah berapa lama? Kebetulan saya gabung dengan Universitas Tulungagung tahun 2019. Kalau ditugaskan di Biro Administrasi Akademik bagian perencanaan baru tahun 2021. Seperti itu. Gitu nggih. Ya. Terus tugasnya panjenengan itu di Biro Administrasi Akademik. Jadi tugas saya ketika saya berada di Biro Administrasi Akademik itu di bagian perencanaan khususnya gitu. Itu berarti merencanakan bagaimana akademik UNITA itu berjalan dengan baik. Wah, keren. Wah, sini luar biasa, nyawanya perguruan tinggi ini kan di perencanaan ini. Wah, keren tenan nih. Wayu pinter. Wah, punya banyak rencana ini. Sampai bingung kebanyakan rencana. Bu Isa, kalau ini kan di bulan Februari, mungkin kayaknya mulai ancang-ancang mau penerimaan mahasiswa baru. Apa sih perencananya? Kan panjenengan tadi merencanakan. Kalau rencananya ini apa ini yang menjadi gebrakan sehingga banyak anak-anak yang nanti lulusan SMA, SMK maupun MA yang bisa ditawarkan pada mereka sehingga mereka tertarik untuk masuk ke Yunita. Jadi kalau saya membandingkan dulu kalau di Unita itu sebenarnya di Tulungagung itu ada beberapa universitas. Ada Universitas A, saya tidak menyebut ya. Oke, siap. Ada siap dan siap. Kemudian ada Unita. Kalau
ada salah satu universitas itu mungkin basicnya lebih ke agama. Terus ada universitas juga yang basicnya lebih ke perguruan. Kalau Unita sendiri itu mungkin lebih banyak ilmu kita apa ya bahasanya apa jualnya jualannya itu lebih ke ilmu murninya. Kita menawarkan ke para mungkin calon mahasiswa itu lebih ke ilmu murni. Jadi kurang lebihnya kalau biasanya kalau kuliah itu kalau dulu kan kuliah ke Malang di Unita saja sudah cukup. Sudah cukup, ada semua sesuai keimanan dan keyakinan masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan buat Unita. Weh Jan, pokoknya anak-anak lulusan SMA SMK yang tahun ini nggak usah jauh-jauh, jurusan apapun di Unita sudah ada. Politik, pertanian, sosial tadi ada juga. Wih Jan keren nih. Hukum ya ini. Ekonomi. Itu. Pantesan ya, wong pancen yo ini sing ekonomi bareng perguruan tinggi bahasa ekonomi Tulungagung tentunya lebih maju ya Mbak ya. Harusnya. Apalagi sekarang kalau kita ngomong Tulungagung itu yang lagi keren, mesti cah nom-nom bareng wi. Kemana Pak? JLS gitu. Itu seperti apa itu Mbak kabar JLS Tulungagung itu? Kalau kita lihat potensi ada JLS, harusnya kan Universitas Tulungagung itu kan memang bisa berkembang di luar Kabupaten Tulungagung sendiri. Misalkan ke Pacitan, ke Ponorogo. Jalurnya JLS? Iya, bisa. Jadi kan lebih daripada ke Malang, mending kan ke Tulungagung karena ada akses jalan yang mungkin sudah mendukung sekarang. Dari Pacitan mau ke Unita sambil cuci mata lewat JLS, maksudnya gitu. Keren itu. Nah, lebih seperti itu. Kalau kita sebagai universitas yang ada di Tulungagung, kurang lebihnya ya pengennya itu menarik dari luar kabupaten. Keren itu, luar biasa. Mampu mengambil potensi yang bisa ditawarkan ke minimal masyarakat Tulungagung bahkan sampai keluar. Kalau JLS, kalau misal yang mau kuliah ke Unita, ambil jurusan apa gitu, maksudnya jurusan surga ini pokoknya ya. Jadi itu dari daerah mana saja tuh yang bisa lewat JLS? Mungkin Pacitan. Pacitan bisa. Ponorogo. Karena track recordnya di Unita ada beberapa mahasiswa juga yang beberapa itu dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Ngawi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan lagi dari lulusan, mungkin kan kalau sudah lulus nanti kuliah. Jadi lulusan dari daerah-daerah tersebut join lagi ke Unita seperti itu. Keren ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dari luar daerah yang panjenengan sebut tadi karena pernah dengar JLS gitu, kuliahnya Unita. Besok kalau pengen lihat pemandangan di bagian selatan ya Mbak ya, selatan Tulungagung, wah enak. Alhamdulillahnya Unita itu kan di Tulungagung, jadi lokasinya kalau dari Kediri kita kan berada di tengah-tengah nih. Ngoten nggih Mas. Di tengah-tengah ada mungkin perbatasan Trenggalek, Kediri, Blitar, terus dari Ponorogo mungkin. Jadi dari wilayah-wilayah tersebut pengen kuliah nggak usah atuh-atuh di tengah aing. Gitu. Iya. Dan juga ada akses yang menuju sekiranya mendukung, jadi cukup kuliah di Unita saja. Dapat ilmu, dapat sembarang barang. Dosennya juga sudah profesional, terus alhamdulillah juga ada guru besarnya, terus ada sarana dan prasarana yang mendukung juga untuk kegiatan perkuliahan seperti itu. Jan luar biasa pokoknya. Kalau boleh tahu Mbak, kan ini penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada jargon yang bisa disampaikan ke masyarakat atau ke anak-anak. Apa itu jargonnya Mbak? Jargonnya Unita, kalau saya ngomongnya Unita Jaya selalu, seperti itu. Gitu. Itu apa itu artinya itu? Harapannya Unita itu kan berdiri tahun 1984, sekarang tahun 2024, jadi harapannya sekarang sampai nanti itu mendapatkan kejayaan selalu. Luar biasa itu. Unita Jaya selalu. Jaya selalu.
Aku kalau Tulungagung ngomong jaya tuh kelingan bis-bis itu yang jaya-jaya. Iya, kalau potensi Tulungagung ya Mbak ya, potensi di mana di situ berarti ada banyak perguruan tinggi. Dan Yunita adalah salah satu perguruan tinggi yang eksis mulai tahun 84 sampai sekarang. Apalagi sekarang didukung dengan JLS. Selain itu apa Mbak kalau di Tulungagung itu yang kayaknya punya potensi besar? Selain dari, kalau Tulungagung itu kan terkenal daya konsumsi masyarakatnya lebih tinggi dibanding kabupaten lain. Tukang jajan. Iya, benar. Kok iso ngono kuwi? Kalau di Kediri ada mall, itu biasanya sing ngebeki iki wong Tulungagung. Wah, keren, pantesan. Loh, tapi kok punya daya beli itu duit dari mana ngono lho? Maksudnya iki. Berarti kita positifnya wong Tulungagung luwih sugih-sugih. Wah. Gitu nggih. Aduh. Ternyata kok bisa sugih-sugih gitu loh. Punya ternak, apa punya pesugihan. Kebetulan kalau di daerah timur sendiri, saya kan kebetulan dari asli Rejo Tangan. Oh, Rejo Tangan. Ya. Setiap kecamatan, setiap wilayah itu kan mempunyai sektor unggulannya masing-masing. Oke. Kalau di Rejo Tangan mungkin lebih ke peternakan. Peternakan. Oke. Terus kalau misalkan di wilayah kota atau di wilayah Tulungagung sendiri itu lebih ke industrinya. Gitu. Kan banyak konveksi. Ya. Banyak lapangan kerja. Ya, banyak orang-orang yang bekerja. Terus selanjutnya kalau misalkan di wilayah pesisir itu berarti kan rata-rata menjadi nelayan. Ora ini wong nganggur panggah duwe jajan terus. Pantesan wong Tulungagung ki lemu-lemu. Wah, luar biasa ya. Itu yang timur, yang tengah, pesisir. Kemudian yang selatan. Kalau selatan kan nggih pesisir itu nggih. Oh, yang utara. Kalau utara itu lebih kayaknya ke sektor perdagangan. Kayak lebih ada perdagangan juga, ada pertanian, terus ada yang dari industri juga seperti pokoknya itu. lengkap lah Tulungagung. Ukeh duite, demen jajan tapi demen nyambut gawe. Duit-duit lek. Oke, ya. Monggo Bu, kopi ini adem loh Bu. Ngopi, ngobrol, inspirasi.
Pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami ngopi di Ngobrol Inspiratif. Masih bersama dengan Bu Dosen Isa. Bu Dosen kan tadi menjenengan cerita Tulungagung yang begitu sibuknya, ya ada daerah industri, nelayan, ada peternakan, pokoknya macam-macam. Kalau Bu Dosen sendiri selain jadi dosen, kalau di rumah ngapain coba? Misalnya? Jadi selain saya menjadi dosen, alhamdulillah saya mempunyai namanya book on wheel. Buku di atas roda. Seperti itu. Medeni kayak film horor ya. Piye iki maksude? Nggih. Jadi semangatnya ketika saya mendirikan book on wheel itu pengennya itu untuk literasi membaca di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tulungagung. Itu umum itu? Ya, untuk sosial? Iya, sosial. Bayar? Tidak. Oh, gratis? Tidak dipungut biaya sepeser pun. Terus itu gimana itu caranya itu kok bisa gitu? Jadi pure dari keinginan saya pribadi dan hati nurani. Kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya Bu Dosen cantik, pinter, sosialnya tinggi. Buat book on wheel. On wheel. Yeah. Jadi book on wheel itu sendiri, saya ada program dengan teman-teman mahasiswa. Kebetulan kan saya mungkin akademisi, mboten kan ditunjang dengan itu mungkin ada yang kurang. Akhirnya saya dengan teman-teman mahasiswa itu bikin book on wheel. Ada kegiatan dari Tulungagung, rata-rata kan dari Tulungagung. Terus kita juga untuk Tulungagung, khususnya di wilayah Panggung Kalak, daerah selatan, yang mayoritas anak SD-nya itu ngapunten masih di bawah tingkat rata-rata untuk kesejahteraannya. Oke, siap. Karena di sana itu mayoritas bapak ibunya bekerja sebagai pahlawan devisanya Tulungagung. Siap pokoknya nyambut gawe pokoknya wis golek duit. Neten bae akhirnya literasi membacanya itu kurang. Omoneh sekarang itu kan didukung dengan HP. Sekarang anak sekarang kan kalau sehari tanpa gadget rasanya ada yang kurang. Ngoten nggih. Ngaku lho, aku gak nuduh lho ya. Tangi turu sing digoleki HP-ne dhisik. Apalagi kalau anak SD mungkin itu bayangannya kan pondasi awalnya kalau tidak dibentuk secara baik mungkin kurang nggih. Jadi saya nembaknya atau targetnya itu ke anak-anak SD agar budaya membacanya itu lebih tinggi. Keren. Jadi hari ini cari orang yang mau baca buku sulit banget. Makanya itu saya pun jujur nggih, kalau mungkin tidak dosen kayaknya saya kok jarang membaca buku. Nah, kurangnya. Iya. Oke Bu Dosen, ya kembali ke Yunita nih panjenengan. Saya yakin kok Yunita ini salah satu perguruan tinggi yang ada di Tulungagung yang masih eksis di antara banyak perguruan tinggi yang lain. Kalau kuliah ki prodi apa jurusan iki apa ngoten niku? Apa ngono kuwi jenenge ngono kuwi? Nggih. Kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada yang namanya Prodi Administrasi Negara atau sekarang itu namanya Administrasi Publik. Jadi mempelajari di dalam, kebetulan saya kan dosen di situ juga. Kalau nanti di Unita berarti kan nanti ketemu saya sebagai dosennya. Ya. Salah satu yang saya ajar mungkin mata kuliah perbandingan ilmu administrasi publik, terus tentang pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Intinya tentang ilmu politik dan ilmu administrasi yang ada di Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Keren, Tulungagung sudah bicara politik melalui perguruan tingginya. Selain itu apa sih jurusannya yang ada di Unita? Kalau dari Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, terus ada akuntansi. Kalau dari Fakultas Pertanian itu ada agribisnis. Terus kalau kita ada teknik, kebetulan ada prodi teknik mesin dan teknik elektro. Ada mesin barang? Iya. Wah, tambah mumet aku. Administrasi, teknik, apa neh mau? Pertanian, agribisnis, nggih. Terus ada hukum juga. Wes pokoknya gila nih Yunita ini. Oke bisa
selama ini yang paling banyak itu mahasiswa dari mana itu sebenarnya? Alhamdulillah, kalau dulu itu mungkin masih wilayah Tulungagung, kalau sekarang itu mulai dikenal di luar Tulungagung. Di luar Tulungagung. Ya, karena dari ini alhamdulillah kan rektornya masih baru juga, belum lama menjabat, itu mungkin ada beberapa program yang programnya bagus-bagus, akhirnya kerjasama dengan daerah luar Tulungagung untuk menggait mahasiswa. Contohnya ada dari Pacitan, ada yang dari Kalimantan juga, alhamdulillah. Iya. Terus ada yang dari Ponorogo. Nanti kalau dari Pacitan, Kalimantan, Ponorogo kuliah di Unita, nanti ngekosnya di mana itu? Kalau di lokasi Beji itu kan ada SMA dan ada MAN juga. Jadi daerah sana ada beberapa kos-kosan. Oh, banyak tempat-tempat yang digunakan untuk kos. Iya. Oh, penak yo lek kuliah sana ndak bingung cari tempat. Insya Allah mboten bingung. Karena sudah ada fasilitas yang mendukung universitas itu untuk berkembang. Ya, contohnya tempat makan juga. Tempat nongkrong, tempat nongkrong juga banyak. Maem sewayah-wayah. Nggih. Ada. 24 jam. Insya Allah ada. Ada apa? Masak. Paling ojo samar lek ning Tulungagung. Apalagi tadi tempatnya wong demen jajan, berarti pusat kuliner juga ada di sana. Nggih. Luar biasa. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada dan terutama mereka yang pengen kuliah, kita tanya kepada beliau, mumpung ada salah satu dosennya ada di sini, luar biasa. Terima kasih bisa hadir panjenengan, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana Unita, Universitas Tulungagung. Apa jargone? Unita Jaya Selalu. Unita Jaya Selalu. Bu, lek umpama kuliah di Unita itu biasanya kan kalau anak-anak tuh, bah, larang apa ora ya? Bah, Unita tuh kesanuke larang gitu. Itu piye gimana? Misalkan anak-anak itu yang dari pelosok-pelosok itu pengen kuliah di sana itu apa mampu kira-kira biayanya? Untuk biaya di Unita sendiri itu harganya lebih ekonomis dibanding universitas lain di Jawa Timur. Luar biasa. Unita, sekali lagi universitas yang ada di Tulungagung. Unita Jaya Selalu. Jaya Selalu. Okay. Bu dosen, Bu Isa. Misalkan anak-anak yang dari pelosok itu pengen kuliah, kira-kira mampu ndak kuliah di sana dengan budget yang seminim-minimnya itu apa eneng ning kono? Jadi kalau di Unita itu kalau terkait biaya perkuliahannya insya Allah terjangkau. Terjangkau. Terus kalau yang dari luar kota pengen kuliah di Unita tidak usah galau, tidak usah memikirkan engko sanono baik biaya hidup di sana lebih mahal. Ngekos di Tulungagung itu lebih murah dibanding kota yang lain. Kota lainnya. Terus untuk biaya makan saya rasa juga lebih murah juga. Jadi tidak usah merisaukan terkait biaya lain-lain. Pemirsa KSTV sekali lagi dimanapun panjenengan berada, semakin asik bincang-bincang kita dengan bu dosen kita ini. Kalau pengen kuliah ke sana, sekali lagi, ini misalkan anak-anak yang masih pengen kuliah mencari salah satu perguruan tinggi yang jurusannya macam-macam kayak gitu. Jalurnya apa wae Mbak? Kalau pengen kuliah biasanya kan ada jalur siswa berprestasi. Di sana apa ya ada? Ada. Jadi jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tulungagung itu ada yang namanya jalur KIP. Terus ada reguler. Reguler KIP. Karyawan, kelas karyawan juga ada. Sing jalur karyawan itu maksudnya mahasiswa yang sudah bekerja atau anak karyawan atau seperti apa? Jadi kalau kita namanya kelas karyawan itu kan kalau karyawan itu kan pagi bekerja. Oh, pagi kerja. Ya, terus selanjutnya kalau pagi bekerja berarti ada kelas sore. Kelas sore. Namanya kelas karyawan. Jadi anak-anak dari pelosok, Galek, Pacitan dan seterusnya dari daerah-daerah yang pengen kuliah di Unita tapi juga bisa nyambi bekerja. Ya.
Ada lagi jalur yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau dulu itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Wah, ini cerita tok berarti ini pelajaran. Jadi kalau itu jadi kan ada yang misalkan ada yang bekerja, terus pengen kuliah, pengen penyetaraan ijazah, misalkan gitu. Transfer apa piye? Ya. Oh, pindah jurusan. Bisa pindah jurusan, terus nanti bisa dikonversikan dari pengalaman belajarnya itu untuk menjadi mata kuliah lah, itu namanya jalur RPL seperti itu. Wah, aneh ijen jurusan ijen. Oke, selain itu kalau pengen kuliah tadi, misalkan yo kayak saya itu kan yo ekonomi lemah gitu loh budus. Dia anak pengen sekolah jalur masih ada yang bisa murah-murah gitu. Saya rasa kalau di Unita dari berbagai jalur itu yang saya jelaskan di awal tadi, semua lebih murah dibanding universitas lain di Tulungagung. Murah larang, tapi bukan murah. Terus juga jangan khawatir kalau misalkan dari luar kota pengen kuliah di Tulungagung, di Unita, itu untuk biaya hidupnya di Tulungagung itu nggih mboten mahal. Sekali lagi pokoknya murah lah. Ya, untuk kos-kosan misalnya ada dari misalkan kos-kosan gimana? Kalau kos-kosan gimana? Di sekitar Unita itu juga ada beberapa sekolah juga kan Pak. Itu ada SMA, ada MAN juga. Jadi di sekitar Unita ada kos-kosan yang harganya relatif lebih murah. Jadi anak-anak mahasiswa bisa ngekos di sekitaran di situ dengan harga tarif kosnya koyo anak-anak SMA. Waduh. Terus untuk makan saya rasa juga relatif lebih murah. Kalau sego pecel di Tulungagung itu rata-rata berapa coba? Ada yang 5.000. 5.000. 3.000 juga ada. 3.000 ada. Nggih, ada. Warak itu sudah. Nggih, untuk standar anak kos-kosan aman lah. Aman. Sego pecel 3.000. Ya. Dunia sudah mulai berakhir masih harga 3.000. Angel, lawuhnya apa itu? Lawuhnya. Kalau sego pecel itu kan ada sayur, ada sambel, kacang ngoten nggih. Ada bonusnya tempe sama tahu sama teh. Paket hemat 3.000 warak selawase. Iya. Wah, pokoknya Unita hadir menjadi salah satu solusi bagi mereka yang mencari ilmu, solusi pendidikan yang ada di sekitaran kota Tulungagung. Bisa kerja sambil kuliah atau bisa kuliah sambil kerja. Biasanya kalau yang kerja itu kuliahnya itu sore, malam atau pagi? Sore. Oh, sore. Ya, jadi mulainya kalau saya di FISIP itu mulainya jam 3, itu mulai start sampai maksimal jam 8 malam. Kuliahnya jam 3 sampai jam 8 malam? Iya. Berarti mahasiswa pagi kerja ke peternakan, konveksi, atau kerja di toko-toko gitu ya Bu ya? Nggih. Jadi terus kerja kena membayari kuliah, belum nanti dapat KIP. Iya. Oh, pokoknya luar biasa. Oke, yang terakhir Bu, ini mungkin karena waktu kita memang tidak begitu lama. Endingnya, harapannya, hadirnya Unita di tengah-tengah masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Harapannya untuk Unita sendiri, kalau saya sebagai dosen di situ ya semakin besar, terus semakin jaya selalu seperti jargon yang di awal tadi, terus semakin maju juga di tengah perkembangan zaman yang semakin fluktuatif ini. Terus dengan adanya JLS semoga bisa menampung mahasiswa sebanyak mungkin, terus dari daerah-daerah lain seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih dengan Bu Isa, salah satu dosen di Unita Tulungagung. Dari kami KSTV hanya bisa mendoakan semoga ke depan sekali lagi semakin jaya, semakin maju, dan tentunya di tahun ini akan mendapatkan mahasiswa yang
berlimpah. Amin. Terima kasih Bu Isa, sampai ketemu kembali di bincang kita di Ngobrol Inspiratif KSTV. Demikian atas perjumpaan kita kali ini dan sampai bertemu kembali. Wa'alaikum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Islam 1 Durenan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. SMK Islam 1 Durenan sebagai SMK COE Center of Excellence tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hadi Mukholis, Magister Manajemen, Kepala SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMK Islam 1 Durenan tahun 2020 mendapat program SMK Center of Excellence SMK COE untuk wilayah Kabupaten Trenggalek dari Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kami bersyukur dan bangga dengan semangat ini SMK Islam 1 Durenan bertekad untuk terus mengembangkan utamanya jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Di samping itu juga sekaligus kami kembangkan 4 jurusan yang lain. Yang pertama, teknik komputer jaringan TKJ, multimedia MF, animasi, dan akuntansi keuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Andi Hajah Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah, dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Durenan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar juga. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan IDUKA, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Zalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena
pertama, kita dipelajari langsung untuk praktek, untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Dengan SMK COE, sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Sebagai SMK COE, SMK Islam 1 Kuningan telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan penyelarasan dengan IDUKA, kegiatan penyusunan dokumen pembelajaran, dan penjaminan mutu SMK COE, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran SMK COE, guru magang di IDUKA. Dengan magang guru di IDUKA, pengetahuan dan keterampilan yang didapat guru akan diajarkan kepada siswa di SMK COE sehingga standar siswa yang lulus dari SMK Islam 1 Durenan sesuai dengan IDUKA dan siap untuk kerja. SMK Islam 1 Durenan mencetak kader bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Waktu kita betapa sangat terasa. Waktu kita seperti anak panah yang kita lepas dari busurnya. Dia tidak pernah bisa kembali. Seberapa banyak kita bisa berbuat baik untuk sesama, sebanyak itu pula waktu mencatat hidup kita. Maka teruslah belajar untuk bisa berbuat baik bagi sesama. Masa depan kita sebenarnya tidak berada di tangan siapa-siapa. Masa depan kita berada dalam genggaman kita sendiri. Tinggal di mana kita membuka genggaman itu dan menebarkannya untuk kehidupan sesama. Kebersamaan kita berharap bisa jadi pupuk benih untuk waktu dan masa depan itu. Waktu bagi segala canda dan tawa yang telah kita lalui bersama. Waktu bagi segala pedih dan perih yang menyemai perjalanan singkat kita demi masa depan yang jadi harapan ayah, ibu, dan semua saudara. Selamat adik-adikku, kalian telah belajar berbuat sesuatu selama ini. Belum sempurna memang, karena sesungguhnya lah ini baru permulaan dari jalan panjang yang harus kalian lalui. Tegaklah selalu, jangan pernah mengeluh, karena Allah akan selalu bersama orang-orang yang tabah. Satu episode telah kalian lalui dan harus kalian sambung dengan episode-episode berikutnya, karena hidup memang tidak boleh berhenti. Kalau hari ini kalian menyerahkan tampuk kebesaranmu, itu bukan pertanda bahwa tugasmu sudah selesai atau tanggung jawabmu sudah berhenti. Tapi sadarlah
semakin terbuka, membentang di hadapanmu, mengibarkan panji bakti, menegakkan ibu pertiwi. Terima kasih anak-anak yang baik. Namamu terpatri di alma mater ini. Jagalah selalu, jangan sampai tekan oleh panas dunia atau rapuh oleh hujan tatap muka. Tegakkanlah selalu pedomanmu. Ya fa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Ingatlah selalu, hidup itu mengabdi, berbakti tanpa henti dimanapun kamu berada. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja selesai kita lakukan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Dewan Ambalan Sunan Kalijogo dan Nyai Dewi Saroh, gugus depan Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU Kabupaten Trenggalek, Pangkalan SMK Islam 1 Gorenan. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, serah terima jabatan antara ketua yang lama Aziz diserahkan kepada yang baru Ilham, dan yang Laila kepada Hanifah. Kita berharap proses alih generasi ini semakin memperkuat eksistensi gugus depan ini untuk bisa berbakti sebanyak-banyaknya, karena kita sadar bahwa berbakti itu tanpa henti. Untuk itu butuh peningkatan kompetensi masing-masing, baik kita dari para pembina maupun dari adik-adik anggota Dewan Ambalan Sunan Kalijogo dan Nyai Dewi Saroh dari Pangkalan SMK Islam 1 Gorenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rofiah, Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. SMK Islam 1 Durenan Trenggalek merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Visi SMK Islam 1 Durenan, terwujudnya tenaga terampil yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Misi SMK Islam 1 Durenan, membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan dan kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai program keahliannya, meningkatkan kemandirian dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era global. Kompetensi keahlian multimedia di SMK Islam 1 Durenan memiliki bisnis center jasa fotografi dan videografi, jasa desain grafis, dan pengembangan digital marketing. Kompetensi keahlian multimedia mengembangkan teaching factory atau kelas industri yang bekerja sama dengan Kili Suci Televisi atau KSTV dan dunia advertising. Analisis peluang kerja dan peluang usaha siswa kompetensi keahlian multimedia meliputi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis dan digital marketing yang saat ini memang sedang menjadi peluang usaha dan peluang kerja yang menjanjikan dan sedang berkembang. Dalam bidang fotografi, videografi, kompetensi keahlian multimedia melakukan pembuatan video profil company, dokumentasi pernikahan atau kegiatan, dan live streaming sebuah event. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos, dan sablon cat. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos dan sablon, cetak mug dan pin.
Dan dalam bidang digital marketing, tentunya kompetensi keahlian multimedia memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pemotretan produk, pembuatan video produk atau iklan komersial, pembuatan feeds Instagram, Facebook, pembuatan poster untuk pemasaran produk, pembuatan desain logo dan kemasan. Di sini, siswa multimedia diharap mampu melakukan sebuah usaha dengan bekal kompetensi yang sudah diberikan. Digital marketing bisa dilakukan kompetensi keahlian multimedia karena siswa multimedia juga dibekali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan inilah yang menjadi teaching factory atau produk keunggulan siswa multimedia, yaitu mulai pembuatan produk ataupun branding produk, dilengkapi dengan pemasaran, dilengkapi dengan feed Instagram, dilengkapi dengan marketplace penjualan khusus untuk produk yang telah dibuat ataupun di branding. Demikian profil dan teaching factory kompetensi keahlian multimedia SMK Islam 1 Drenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindahan Trenggalek tidak diragukan lagi. Jangan tanya Trenggalek itu mana. Ayo nikmati keindahan wisata Trenggalek yang berteman hati. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Gemercik air mengalunkan nada ritmis di celah ringgangnya pepohonan. Biru warnamu menyapu hamparan cakrawala memanjakan mata. Di sisi sudut pantai berjajar berbagai kuliner hasil laut. Aroma yang menggelitik hidung membangunkan rasa lapar, menikmati bersama air kelapa muda. Wow, kota kecil yang penuh keindahan dan kerinduan. Rasanya tak ingin meninggalkan kenangan bersamamu. Dari sini, kupandang ucapan selamat datang di Dilem Wilis. Inilah agrowisata Dilem Wilis, bertempat di pegunungan Kecamatan Bendungan, Trenggalek, yang merupakan sejarah peninggalan Belanda.
Di Lemwilis ini dulunya adalah bekas pabrik yang kini disulap menjadi salah satu agrowisata andalan di Kabupaten Trenggalek. Suasana yang sejuk, tenang, dan damai membuat kita terbuai dalam kenyamanan. Jariku bergoyang, seakan ingin berdendang. Tak hanya batik di Pekalongan, Trenggalek pun ikut dalam persaingan. Berpusat di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Jari-jari tua pembatik asli Trenggalek ini turut menjadi saksi dalam merangkai eksistensi batik tulis di Bumi Pertiwi. Sebagai pemuda-pemudi, patutlah kiranya kita ikut lestari dan meramaikan budaya asli dalam negeri. Perjalanan ini kuakhiri dengan membawakan batik asli buatan anak negeri sebagai pengingat siapa jati diri. Kota kecil dengan tradisi dan budaya kearifan lokal. Destinasi wisata, pantai membentang luas di bagian barat kota. Hijau ranau Nyiur dan pinus melambaikan alunan kerinduan. Cadas di tepi pantai berdiri kokoh membentengi deburan ombak yang seakan berbisik tentang keindahan. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasa-Nya. Gemericik air mengalunkan nada ritmis di celah rindangnya pepohonan. Biru warnamu menyapu hamparan cakrawala memanjakan mata. Di sisi sudut pantai berjajar berbagai kuliner hasil laut. Aroma
aroma yang menggelitik hidung membangunkan rasa lapar. Menikmati bersama air kelapa muda. Wow, kota kecil yang penuh keindahan dan kerinduan. Rasanya tak ingin meninggalkan bersama kenangan. Biarkan ku kecapi setiap jejak kekagumanku padamu. Tunggu apa lagi? Nikmati liburan bersama keluarga di Pantai Telang,